Ade Sartomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Sartomo menjawab. Pada hari ini kami kehadiran lagi yang beberapa hari yang lalu kita sudah mendiskusikan, kalau saya tidak salah ya Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Sartomo menjawab, itu membahas lajunya bahasa Pasak itu berdampingan dengan lajunya bahasa-bahasa baik dan benar atau biasa disebut sebagai bahasa baku. Jadi baku itu bisa diartikan baik dan benar. Nah, pada saat itu kami singgung mengenai penggunaan diksi atau tutur-tutur kata dalam media sosial. Nah, sekarang akan kami dalami lagi bersama Profesor Dr. Mas Adi. Beliau adalah Kepala Lembaga Bahasa Universitas Pancasila. Memang beliau punya kompetensi, punya kapasitas, punya pengalaman. Setelah diskusi yang pertama itu kami diskusi informal dan pada hari ini kita hadirkan lagi. Mari kita jemput beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua. Iya, Prof. Ya, karena bagi kami ya ketemu profesor hanya 15 menit atau 20 menit itu nggak cukup. Rasanya rugi ya gitu ya, tidak mengeksplor itu. Nah, padahal kebutuhan lapangan itu, pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan itu semakin banyak, semakin kejar yang harus dijawab oleh seorang yang punya kapasitas, punya kompetensi gitu ya. Terutama begini, penggunaan bahasa ya di dalam medsos itu ya. Pilihan kata-kata, diksi, tutur kata ini kemarin kita singgung kan itu bisa membentuk watak bangsa ya, watak, karena pilihan-pilihan kata-kata, tutur kata, ucapan itu menggambarkan atau mengekspresikan dari apa yang ada Pikiran di dalam dan pikiran. Nah, begitu. Pikiran dan perasaan. Ya, seperti di dalam layar itu kita tulis bahwa selain mengekspresikan apa yang ada di dalam seseorang itu juga akan berimplikasi lain ya, bisa menimbulkan salah paham, bahkan sampai terjadi perisian, perkelahian. Kalau di Timur Tengah itu malah peperangan. Nah, peperangan itu. Nah, untuk mengawali diskusi ini, apa tanggapan Prof terhadap pilihan diksi dalam medsos ini? Ya, dalam ilmu komunikasi ada namanya resepsi aktif. Resepsi aktif. Ya. Artinya ketika kita menerima suatu pesan, apakah lewat media sosial, ataukah kita mendengar dari pidato orang, ataukah saya mendengarkan Prof. Ade bicara, ataukah saya membaca, itu pembaca atau pendengar itu memiliki hak untuk menginterpretasikan sendiri. Okay. Ya, biasanya kita menginterpretasikan sendiri apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Berdasarkan latar belakang pengetahuan. Yes, right. Berdasarkan latar belakang pendidikan. Berdasarkan latar belakang pengalaman kita. Berdasarkan latar belakang kearifan kita. Itu dalam merespon pembicaraan pihak komunikator ya. Jadi lawan bicara. Ataukah kita membaca suatu tulisan. Katakanlah seperti saya membaca sesuatu ungkapan di sini dari seseorang. Lalu saya biasanya memiliki cara tersendiri
untuk menginterpretasikan. Dalam ilmu komunikasi namanya resepsi aktif. Yes. Ya, jadi kalau orang membaca sesuatu bisa tanggapannya positif, bisa negatif. Padahal tulisannya satu. Bisa positif, bisa negatif. Sangat bergantung. Dan itu ditentukan banyak oleh pembicara itu sendiri. Yang kedua yang ditentukan oleh yang menginterpretasikan itu sendiri. Yeah. Oleh karena itu karya-karya seperti karya sastra ataukah Al-Quran lah, atau mungkin Bible, itu Injil, itu banyak interpretasi, Pak. Yes. Ya, karena itu Yeah. resepsi aktif istilahnya, Yeah. berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Yeah. Kalau kita baca tafsirnya Hamka, itu lebih banyak ke politik, karena beliau zamannya adalah zaman pergolakan Republik Indonesia. Bandingkan dengan tafsirnya Quraish Shihab, itu jauh berbeda. Itu jauh berbeda. Oleh karena juga ditentukan oleh konteks. Yeah. Ya, konteks itu adalah kapan, di mana, siapa yang mengatakan apa. Ya, saat itu. Ya, pada saat itu. Jadi ada perbedaan kalau seorang bawahan ke pimpinan, kemudian pimpinan ke bawahan, ataukah memiliki level yang sama, ataukah memiliki pendidikan yang berbeda, itu ada perbedaan di dalam menginterpretasi suatu tulisan atau teks itu ya. Ya, simbol, suatu tulisan ataukah suatu simbol. Dan itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kamu dihina loh tadi itu. Tapi saya kok merasa tidak dihina. Iya kan? Iya benar. Iya. Sering terjadi gitu. Sering terjadi. Kita berusaha untuk memperbaiki tulisan kita di medsos, di media sosial. Tetapi belum tentu ditanggapi dengan dengan baik. Bahkan di medsos itu kita hapus karena ya seringkali kita hapus karena mungkin ada salah tik, salah ketik, atau khawatir menimbulkan salah persepsi, gitu ya. Di sini tantangannya ini menggunakan tadi diksi atau kata, kata. Jadi pilihan kata kita terhadap seseorang. Karena itu saya biasa di S2 Unindra. Biasa dikatakan Mr. Mas Hadi. Saya bilang begini, kalau di tempat formal Anda boleh hanya mengatakan Mr. kepada dosenmu yang master. Kalau sudah doktor sudah tidak boleh. Dr. X. Kalau dia Profesor X. Harus begitu. Itu namanya konteks di mana kita berada. Tetapi kalau mau di luar silakan Pak Hadi atau siapa. Itu perbedaannya harus dibaca. Siapa? Jadi ini pengetahuan tentang budaya. Budaya penggunaan bahasa, di mana kita menggunakan bahasa. Tadi saya bicara tentang resepsi aktif ya, Prof. Itu ya. Nah, oleh karena itu kalau orang salah paham misalnya terhadap suatu ungkapan kita, itu lumrah. Itu lumrah sebenarnya. Itu lumrah. Harus disikapi dengan lumrah. Jadi kita tidak bisa baper. Harus bawa perasaan. Tidak perlu kita baper. Tetapi itu kalau kita pahami betul, itu sering terjadi seperti itu, biasa. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah hikmah, ilmu. Ya, hikmah, ada hikmahnya. Ya, justru berkembang ini. Rahmat. Oleh karena berbeda pendapat berarti ada wawasan yang berbeda. Jadi itu, saya sepakat itu. Satu, konteks ya. Konteks itu harus dipahami kedua pihak ya. Ini terhadap teks itu. Yang kedua, kita juga bisa memahami kalau orang punya pendapat lain karena memang dipengaruhi oleh seberapa dalam, jauh, luas pengalaman dan pengetahuannya. Betul. Kan gitu ya. Iya, betul. Nah, sehingga saling memahami itu jadi kata kunci gitu ya. Iya. Karena itu ada di ilmu komunikasi ada namanya mata pelajaran cross cultural understanding. Cross cultural understanding. Jadi pemahaman lintas budaya. Pemahaman lintas budaya. Oh, bagus. Ya, itu di pendidikan bahasa itu selalu. Iya. Jadi bagaimana kita
mempelajari budaya orang lain. Iya. Ya, sehingga kita tidak Jadi bukan diukur dari salah satu pihak gitu ya. ya betul. Jadi saling memahami. Iya. Ta'arufun kalau dalam bahasa agama ya saling memahami. Oke, yang lain adalah ini, dalam komunikasi di medsos itu sering singkatan-singkatan, dan singkatan-singkatan itu seenak senengnya gitu. Seenak senengnya yang buat ini yang kan. buat itu. Nah, kira-kira dipahami. apa perlu ya baku itu perlu enggak ya gitu ya, singkatan-singkatan itu kadang-kadang kan ya macam-macam lah, pakai bahasa Inggris itu pun juga disingkat gitu ya. Walaupun masing-masing tuh tahu maksudnya gitu. Ya tahu maksudnya. Kalau tidak Kemarin saya 2 hari yang lalu saya mendapatkan SMS dari teman. Teman inilah. Artinya lalu teman ini pendidikannya dokter, pejabat, lalu ditulis DMKN, Prof. DMKN, ya, Prof itu kan? DMKN, Prof. Saya sampai, kira-kira saya sampai 2-3 menit itu dan saya tidak temukan. Disuruh mikir kalau saya tidak temukan. Lalu saya tanya anak saya, kira-kira apa di artinya DMKN ini? Oh demikian Pak. Demikian. Iya. Apa sih susahnya demikian? Apa susahnya gitu apa kan? susahnya menulis demikian? Iya. Kok saya kira ini ada unsur malas. Malas ya? Malas yang bersangkutan ya. Ada unsur malas dan ini merebak ini. Tadi saya mengatakan dalam pembicaraan informal tadi saya mengatakan bahwa rasa-rasanya ini ada unsur budaya di dalam. Unsur budaya malas, unsur budaya tidak suka proses. Yes. Ya, jadi selalu mau instan. Lah. Dan apalagi kopi instan, mie instan, Iya, betul. Seperti kita diskusikan sebelumnya tadi. Jadi bedanya orang Barat ya dengan orang kita. Bangsa maju. Iya, pernah saya pada waktu nulis disertasi itu curhat sama promotor saya. Itu saya ingat betul. Mas, ya karena umurnya tidak begitu jauh, walaupun dia udah profesor gitu kan. Mas, saya kok kesulitan mendeskripsikan ya. Itu disertasi teman-teman dari Barat itu kok bisa banyak, tebal begitu ya. Gitu kan. Apa jawaban beliau gitu? Ya coba dipelajari itu apa yang dia narasikan. Itu semua kronologis itu ditulis. Sehingga tidak kehilangan historicalnya, tidak kehilangan konteksnya. Coba Anda nulis seperti itu, nanti orang kalau membaca itu bisa tenggelam di situ, lengkap itu bisa mengalir di situ. Betul. Jadi kadang-kadang pembaca dengan tulisan itu selalu berjarak, ya, karena tulisan itu tidak kronologis, tidak historical. Maka dibilang tulisan seperti ini ya tulisan yang historical. Kalau tidak nanti ahistoris, dia bilang begitu. Saya mencoba gimana caranya. Nah akhirnya kira-kira mata pelajaran apa yang harus diikuti? Diikuti adalah etnografis. Jadi menggrafiskan apa yang ada di situ, itu kan orang itu, masyarakat itu, gitu. Nah itu baru ketemu. Nah jadi memang narasinya lengkap supaya tidak menimbulkan salah paham. Ya, salah isi, salah maksud begitu kan. Nah sekarang di medsos ini kok singkatan seperti DMKN tadi. Saya pun juga nggak tahu DMKN itu maksudnya demikian. Gitu kan. Dulu saya memang saya termasuk orang yang tidak begitu care ya. BTW itu juga menjadi masalah saya. BTW itu apa gitu kan. Begitu. Jadi banyak singkat-singkatan. Apa itu BTW? By the way, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Itu sudah menjadi bahasa pasar dalam medsos itu. Nah pertanyaan saya ini tadi kan kaitannya dengan jangan-jangan ini nanti membentuk sebuah karakter bangsa yang khawatirkan kan, serba singkat, serba maunya cepat, instan, gitu. Dan tidak teliti. Tidak teliti. Ya. Apakah itu perlu ya bahasa baku tertentu di dalam penggunaan medsos itu?
Eh, Memang bahasa itu ada istilah arbitrary. Arbitrary. Arbitrary artinya mana suka. Oh iya iya iya. Ya, jadi bahasa itu adalah arbitrary. Bahasa itu mana suka. Ya, nah mana suka ini kalau lama-lama ini akan menjadi kesepakatan gitu. Iya iya. Ya, Jadi kesepakatan. Ya, jadi dia pada suka. Nah hanya saja memang kembali lagi tadi Prof Ade bahwa perubahan-perubahan antara satu generasi ke generasi yang lain itu selama berada pada koridor-koridor nilai-nilai, nilai-nilai luhur. Ya kita kan ada nilai-nilai luhur Pancasila, itu tidak menyimpang dari situ. Saya kira tidak ada masalah. Nah tadi istilah instan ini yang tidak benar. Karena di dunia ini tidak ada yang instan. Tuhan pun menciptakan bumi ini tidak instan. Proses panjang. Iya, dunia ini diciptakan Tuhan dalam 6 masa. 6 masa. Itu bahasa Arabnya fi sittati ayyam. Itu 6 masa. Bukan 6 hari, 6 masa. 6 masa. Nah, kemudian Tuhan itu bersemayam di aras gitu. Jadi ada proses. Manusia juga diciptakan ada proses, mulai dari tanah. Ya kan, Adam diciptakan dari tanah. Dibentuk menjadi manusia. Jadi bukan tiba-tiba datang. Tidak, kita juga lahir. Ini umatnya kok malah tiba-tiba mau. Ada ini umat manusia ini kok tiba-tiba semua mau instan. Mau kaya instan, datang ke penggandaan uang. Ini kan sebenarnya ini adalah satu cara berpikir, ya cara pandang yang tidak tepat. Oleh karena itu saya melihat ini, maaf pribadi, saya melihat bahwa bangsa Indonesia umumnya masih pada tataran level rendah dalam berpikir. Kalau kita masuk ke taksonomi Bloom, itu ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua memahami. Yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam itu menciptakan, menyintesis. Ini yang tertinggi yang keenamnya. Nah bangsa kita itu belum membaca sebenarnya. Belum membaca, belum membaca. Iya betul. Belum membaca. Indikasinya menghafal. Ya ini mohon maaf saja ya, mohon maaf. Ada kesalahpahaman. Jadi kita bicara agama sedikit. Ada hadis yang mengatakan, hadis di dalam Islam, bahwa kalau Anda membaca satu huruf, maka Anda akan mendapatkan 10 pahala. Nah, alif lam itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Katanya alif lam itu. Itu diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan hadis ini sahih. Lalu diterima oleh masyarakat kita dengan melafalkan. Lalu khatam 30 juz dalam waktu 7 hari, dalam waktu 1 bulan. Yaitu dengan bangganya. Saya dengan bangganya menghafal khatam. Sudah khatam katanya. Padahal belum membaca sebenarnya. Belum. Karena makna membaca ini lain ini. Nah, karena itu membaca adalah proses mengambil makna. Mengambil pesan dari suatu teks atau dari suatu simbol, ya itulah membaca itu. Nah kalau kita tanya orang-orang yang membaca Al-Quran ini, tetapi tidak melihat terjemahannya misalnya, ada informasi apa yang Anda telah khatamkan? Tidak bisa bicara apa-apa, kosong. Ini salah paham. Karena memang membaca ini salah paham. Sehingga tingkatnya itu tingkat di bawahnya lagi mengingat. Dan itu jumlahnya banyak. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia saya melihat itu kesalahpahaman itu. Salah paham. Sehingga tidak berilmu. Karena ilmu itu kan definisinya knowledge is information or fact. Jadi pengetahuan itu adalah informasi. Atau fakta-fakta. Yang diperoleh dari pengalaman, yang diperoleh dari pendidikan, yang diperoleh dari membaca, yang diperoleh dari mendengar. Nah, orang-orang kita ini tidak membaca sebenarnya, hanya melafalkan. Menghafal saja. Melafalkan. Ataukah bahkan menghafal tadi ya. Dan itu tingkat rendah. Tingkat rendah itu. Dan anehnya tidak mau naik kelas. Tiap tahun hanya level 1 saja. Tidak mau naik kelas untuk memahami apa yang tertulis. Informasi apa yang ada dalam Al-Quran. Benar. Nah, apa yang mau diaplikasikan? Kalau tidak sampai ke situ.
Padahal Al-Quran mengatakan, mohon maaf saya mau baca ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi bagaimana mungkin bisa menjadi petunjuk kalau tidak dibaca dalam arti dipahami? Iya, benar. Apa yang mau dilaksanakan? Naik kelas 3 kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Ya, ini. Jadi kita tidak melek membaca sebenarnya. Karena salah paham. Dan inilah yang terjadi. Yang terjadi. Dan ini peran kita, tanggung jawab kita untuk mengingatkan kembali. Untuk mengingatkan kepada teman-teman kita. Jangan sampai nanti katanya Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Tetapi kalau tidak dipahami dan diamalkan, dia akan menjadi lawan kita. Dia akan menjadi lawan kita. Ini dalam hal berpikir logis ini. Nah, ini penting nih dalam bulan puasa ini. Kebetulan ini dalam bulan puasa. Jadi kembali lagi tadi bahwa tingkat berpikir ini juga dipengaruhi oleh cara orang berbahasa. Betul. Dan berbahasa itu mempengaruhi tingkat berpikir. Jadi dia ada. Ada korelasi. Ada korelasi yang kuat. Ada simposium mutualisme yang saling terkait. Jadi orang membaca dan dia paham. Itu mempengaruhi jiwanya. Tadi karakternya. Orang menulis itu juga berpengaruh pada karakter. Jadi memang dalam ilmu pendidikan seperti John Locke itu mengatakan bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih, itu John Locke. Betul. Itu Nabi Muhammad juga mengatakan begitu. Namanya sudah saya taruh di ruang saya di atas sana, John Locke. Luar biasa. Manusia lahir itu seperti kertas putih itu. Kertas putih. Dan lingkungannya lah yang membentuk. Artinya orang berbahasa kepada kita itu adalah lingkungan. Itu membentuk karakter kita. Sehingga Profesor Hamka mengatakan bahwa kalau Anda mau melihat siapa X, siapa orang itu, cari tahu temannya. Karena itu lingkup pergaulannya. Betul. Karena pepatah Inggris mengatakan birds of the same feather flock together. Burung yang bulunya sama itu akan datang bersama. Jadi kita ini bersama karena bulu kita sama. Seperti ini seperti ini juga merupakan diskusi kita bersama ini juga merupakan proses memperoleh pengetahuan, juga ilmu gitu ya. Di dalam saya mengajarkan kepada mahasiswa S3 terutama gitu ya. Saya tidak tidak begitu bangga kalau disertasi itu teksnya beratus-ratus halaman. Nggak begitu bangga saya gitu. Saya bangga dan merasa berhasil kalau Anda membaca. Itu kan belum tentu Anda baca. Nah, dalam pengertian membaca itu Anda tahu maksud teks itu, gitu kan? Nah, kalau Anda tahu makna maksud teks itu kemudian terinternalisasi, itulah menjadi pengetahuan Anda, itu lebih baik. Jadi teks yang Anda tulis itu belum tentu pengetahuan Anda, kecuali Anda sudah membaca, ingin mengerti maksud, isi, makna teks itu. Nah, kalau sudah terinternalisasi menjadi mengedap di sini, nah itu menjadi pengetahuan Anda. Nah, ketika pengetahuan sudah ada di dalam pikiran, dalam benak, Anda diskusikan secara internal, dialog imajiner, gitu ya. Dalam diri Anda. Dalam diri Anda. Baru nanti akan menemukan sesuatu menurut bahasa Anda sendiri, gitu ya. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang Anda sendiri, nanti akan melahirkan sebuah sintesan. Nah, baru itu lahirnya sebuah ilmu yang Anda proses sendiri. Dan itulah ilmu tingkat tinggi. Itu maksud saya gitu kan. Nah, tapi kalau sebuah tulisan entah skripsi, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan lain lah hanya menampilkan teks-teks saja, Anda tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya, dan tidak pernah ada dialog Anda sendiri, yaitu itu tadi kelasnya kelas itu tadi. Kelas di bawah. Kelas di bawah. Sehingga memang seringkali kan kalau kita menguji disertasi, saya biasa tanya, apa novelty
Yes. Disertasi. Iya benar. Iya. Saya sering juga gitu. Iya. What's Apa your novelty? novelties and that's your research going? Iya. Gitu kan. Apa novelty? Itu tadi karena dia sudah internalisasi, kemudian dia baca dari berbagai pihak, lihat kelebihan dan kekurangan apa yang dia baca, kemudian dia keluarkan. Ya sendiri. itu namanya novelties itu ya. Jadi itu dikira novelties itu adalah bahan baru, data baru, bukan. Tapi hasil dialog tadi gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabto menjawab, diskusi kita terasa cepat ya, karena memang isinya padat dan kontekstual itu. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Lain kali kita bisa bicara yang belum kita bicarakan. Baik, kita belajar terus. Ya itu memang saya bilang sering kalau telat itu, kata telat itu yang pas itu kalau kita nyegat busnya sudah berangkat itu kita telat. Tetapi namanya belajar itu at any time, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Terus diskusi-diskusi eksternal seperti ini dan juga diskusi internal kita sendiri. Gitu lah. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabto menjawab, seperti saya katakan tadi, diskusi kita memang terbatas waktu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan kita bisa ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adis Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.